Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Isu dinasti politik selalu mengemuka di setiap perhelatan, termasuk Pilkada serentak 2024 yang tentunya ini sudah semakin dekat. Dan dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya penyelenggaraan, maksud kami pelembagaan partai politik, dan juga tidak berjalannya fungsi partai politik. Ini tentunya menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal dengan nepotisme. Pemilik partai politik ini bisa saja mengutamakan kepentingan keluarganya, dan juga dinasti politik seringkali dianggap membuka ruang dan juga melapangkan terjadinya korupsi. Di sisi lain, politik dinasti juga tentunya hampir tidak terindahkan, begitu. Maksud kami hampir tidak terindahkan. Dan keuntungan sebagai keluarga penguasa atau pemimpin partai politik ini pun juga tidak mudah ditolak. Keluarga terdekat seperti halnya istri, anak hingga kerabat ini juga seringkali berusaha untuk bisa memasuki kesuksesan atau dalam hal ini juga mengulang kesuksesan yang sama dengan pendahulunya. Untuk itu di malam hari ini telah hadir sejumlah narasumber. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini terkait dengan hitam putih politik dinasti. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Mbak Anissa Alfat, peneliti Perludem. Terima kasih Mbak Anissa sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kiri saya ketemu lagi kita Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Bang Dev, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga di sebelah Bang Dev ada Bang Dimyati Natakusuma, politikus Partai Keadilan Sejahtera. Bang Dim, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sebelah kanan saya ada Prof. Joy Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Prof. Jo, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Niki Fahrizal, peneliti Departemen Politik dan juga Perubahan Sosial CSIS. Bang Niki, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih hadir malam hari ini. Saya langsung, karena ini mungkin masyarakat juga butuh pengertian begitu, termasuk terkait dengan apa sebetulnya penjelasan perbedaan antara politik dinasti dan juga dinasti politik. Saya langsung ke Mbak Nisa. Mbak Nisa mungkin bisa diterangkan terkait dengan apakah ada perbedaan antara dinasti politik dan juga politik dinasti. Ya, sebenarnya kalau untuk politik dinasti, banyak orang yang kemudian banyak mengkritisi terkait politik dinasti ya. Banyak juga yang sebenarnya kita sudah sama-sama tahu gitu, banyak marak gitu ya politik dinasti di Indonesia, dan juga kekhawatirannya makin bertambah gitu ya ketika di 2024 ini banyak fenomena politik dinasti yang makin meningkat gitu ya. Terutama kemarin yang ditakutkan nih banyak kemudian kerabat ataupun anak maupun istri gitu yang kemudian ikut dicalonkan untuk melanjutkan kekuasaan gitu ya. Karena banyak kemudian politisi-politisi yang awalnya tidak ingin gitu ya melanjutkan kekuasaannya gitu ya, tapi ketika sudah masuk atau sudah memegang posisi tertentu, mereka tergoda kemudian untuk melanjutkan kekuasaannya ataupun melanjutkan program-program yang ternyata memang belum selesai, dan takutnya nih ketika mereka sudah tidak lagi menjabat, program tersebut kemudian diganti atau diganggu lah gitu. Jadi kemudian lahirlah politik dinasti atau politik kekerabatan itu gitu. Jadi ada kemudian beberapa hal atau catatan yang kemudian perlu diperhatikan, yang mana ketika seseorang ingin melanjutkan kekuasaannya dengan cara-cara tertentu, misalkan merubah keputusan seperti itu mungkin jadi catatan juga ya untuk kita semua gitu, baik masyarakat maupun politisi gitu. Jangan sampai kalau misalkan memang mau mencalonkan kerabat ataupun keluarga gitu harus kemudian mengubah konstitusi seperti itu. Dan juga perlu diperhatikan bahwa memang semua orang berhak untuk kemudian mengikuti kontestasi politik, tapi kemudian kita juga bisa melihat apakah seseorang tersebut kompeten atau tidak gitu. Jadi kita juga perlu melihat track record
istri ataupun anaknya Oke. ataupun kerabatnya gitu ya. Baik. Jadi tidak serta-merta karena dia merupakan salah satu keluarganya gitu, dia bisa kemudian mengisi jabatan-jabatan politik gitu secara instan gitu. Itu pandangan dari Perludem. Saya langsung ke Prof. Jo. Prof. Jo, kalau dilihat dari definisi dari diksi yang digunakan, dinasti politik dan juga politik dinasti, apakah ada perbedaan ini? Oh iya, beda lah. Hah? Jadi kalau politik dinasti itu, kalau kita baca teori-teori ya, lebih diartikan sebagai reproduksi kekuasaan dengan cara primitif, ya, melalui apa? Melalui ikatan keluarga yang tidak kompeten ya, untuk memegang jabatan-jabatan itu. Nah, kalau yang sebaliknya yang dinasti politik itu group of dinasti one itu, jadi dia membangun kelompok sehingga kelompok itu terus menerus langgeng berkuasa yang adalah kerabatnya, apakah istri, apakah anak, apakah mantu, ya kan, ipar. Nah, kita misalnya mengenal dinasti Ratu Atut di Banten ya. Ya. Nah, ada dinasti Sarul Yassin Limpo di Sulawesi Selatan. Ya, dan banyak lagi. Saya mencatat itu ada lebih dari 40-an. Lebih dari 40-an Betul. dinasti yang tersebar. Sampai di kabupaten kota. Wah. Ya, jadi setelah berkuasa sang bupati nanti anaknya, Oke. atau wali kota sesudah itu istrinya. Nah, persoalannya adalah dinasti politik itu, politik kekerabatan itu sebetulnya sah-sah saja dalam dunia perpolitikan, sepanjang itu dilakukan secara fair, ya, secara mengikuti pengalaman, mengikuti rekrutmen yang sehat. Jadi sah-sah aja ketika memang politik dinasti asal dilakukan dengan sehat. Akan dilakukan Jadi dengan punya sehat. pengalaman, tidak ujuk-ujuk masuk, Ya. kan? Padahal tidak punya pendidikan cukup di bidang itu, tidak punya pengalaman di bidang politik selama ini. Ada kompetensi khusus begitu artinya yang diperlukan? Iyalah. Prof, apa saja yang harus tentu dikuasai? orang mau duduk sebagai gubernur, bupati, wali kota yang akan memimpin pemerintahan daerah ya, itu dia harus mempunyai kompetensi pemerintahan, mempunyai kompetensi manajerial, karena urus birokrasi. Ada ribuan orang di sana memiliki kemampuan kompetensi teknikal namanya ya, karena ada macam-macam keahlian, pertanian, kesehatan yang dia juga harus memahami walaupun tidak perlu banyak ya, serba sedikit. Satu lagi kompetensi sosial kultural namanya. Dia harus mengenal dan dikenal di daerah itu oleh masyarakatnya. Tapi kalau dinasti Wan ini enggak, tiba-tiba di dropping dari mana-mana masuk ke dalam kelompok. Ujuk-ujuk masuk begitu, katakanlah ya? begitu. Oke. Tidak mempunyai kompetensi, itu yang dipersoalkan. Dan dengan demikian ini memang tidak ada masalah sepanjang dilewati dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang memang memenuhi standar-standar yang berlaku di masyarakat politik dunia ya. Dinasti Kennedy misalnya, dinasti Gandhi, itu kita kenal ya. Dinasti katakanlah misalnya tetangga kita Singapura ini, Lee Kuan Yew, itu kan Bijili itu naiknya kan lewat cara yang fair. Setelah bapaknya nggak ada lagi dalam jabatan, kemudian dia merintis karir dan kemudian naik sebagai menteri sampai menjadi perdana menteri. Nah di kita nggak terjadi yang seperti itu. Sebenarnya sudah diatur juga kan Prof ya sebelumnya begitu? Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Kalau di pilkada ada undang-undangnya. Tapi undang-undang ini digugat oleh kelompok dinasti Wan namanya menurut saya ya. Dinasti Wan ya. Jadi itu undang-undangnya. Makanya cerita. Saya Dirjen Oda. Jadi kita bikin undang-undang nomor 22 tahun 2014, kemudian dijadiin undang-undang nomor 1 2015. Di situ diatur nih ikatan. Jadi kalau mau misalnya orang maju dalam jabatan kepala daerah, maka itu tidak boleh berdasarkan ikatan atau hubungan kerabat, kekeluargaan dan ikatan perkawinan. Udah dikunci itu. Apa itu? Ya kalau yang hubungan darah itu adalah dari anak, ayah, adik, kakak. Tapi kalau hubungan perkawinan, istri misalnya, mantu, ipar. Tapi kemudian dianggap itu bertentangan dengan konstitusi kan. Sehingga MK kemudian membuat keputusan membatalkan Undang-Undang nomor 1 2015 itu. Nah sampai sekarang ini kosong nih. Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Tidak ada pengaturan tentang politik dinasti. Sehingga
politik dinasti kita itu dalam konteks pemerintahan daerah tumbuh terus. 2014 itu cuman 11% Oke. atau 60. Untuk pilkada serentaknya ya, Iya. 2014. Nah, kemudian di 2017 17 ya. naik itu menjadi 117 data saya ya, atau 21%. Oke. Di Terakhir 2020 itu kita punya para pejabat kepala daerah dan wakil yang terafiliasi dengan politik dinasti 175 atau 32%. 32%. 2024. Nah, itu ada data yang saya baca sekitar 42 kepala daerah dan wakil terafiliasi politik dinasti. Oke. Itu belum tahu ya apakah dia akan menang atau tidak. Baik, baik. Saya langsung ke CSIS karena analisa dari CSIS Bang Niki 138 dari 580 ini kita kembali lagi ke caleg DPR begitu ya. Ini terindikasi dinasti politik. Artinya bagaimana kemudian CSIS membaca terkait dengan dinasti politik di yang jelas parlemen? saya membaca ini bahwa dinasti politik atau politik dinasti ini memang sudah domainnya tidak hanya di pilkada dalam arti eksekutif tetapi juga di legislatif. Malahan di legislatif sesuatu hal yang menjadi biasa saja ketika seorang ayahnya adalah seorang politisi senior lalu diikuti jejaknya oleh anaknya dan mungkin nanti kemudian juga cucunya seperti itu. Apa yang saya melihat di sini? Saya melihat di sini ada pelestarian eksistensi. Pelestarian eksistensi. Iya, eksistensi keluarga politik. Oke. Dan kita mungkin hari ini kita sudah harus mengakui bahwa keluarga-keluarga politik itu memang ada di dalam sistem tata negaraan kita dan mereka eksis. Yang kedua adalah mengenai bagaimana tetap merawat sumber daya yang ada. Karena kita ketahui bahwa menjadi incumbent itu tidak murah di dalam kompetisi legislatif. Lalu yang ketiga, bagaimana eksistensi ini juga memantapkan akses terhadap kekuasaan itu sendiri. Jadi misalkan seorang anggota dewan ya yang muda misalkan ataupun yang sudah cukup senior bisa saja ia menjadi seorang menteri di kemudian hari atau menjadi ditugaskan oleh partai menjadi wali kota ataupun gubernur. Oke. Jadi akses ini tetap dipelihara dan keluarga politik inilah yang hari ini menjadi fenomena ketatanegaraan menurut saya seperti itu. Tapi sah-sah saja ketika tadi Prof Iya, katakan kalau kita ada lihat beberapa putusan kriteria MK yang kan harus dia putusan MK nomor 33 2015 justru itu mencabut batasan terhadap politik dinasti ini yang mengatakan bahwa putusan ini mengatakan bahwa pelarangan atau pencegahan ini diskriminatif. Artinya yang harus kita berikan atensi adalah bagaimana partai politik mengatur dirinya sendiri. Itu yang pertama, membatasi dinasti politik ini sehingga memberikan akses terhadap orang-orang yang memang tidak terafiliasi dengan keluarga politik itu. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat sipil itu memberikan alternatif pemimpin, misalkan dalam konteks pilkada, seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Dev. Artinya Bang Dev, kalau dari Golkar sendiri, apakah memang ada pembatasan begitu tadi yang dikatakan oleh Bang Niki untuk bisa membatasi agar dinasti ini tidak semakin meluas begitu? Karena kalau berbicara terkait dengan partai politik, biasanya gunakan penguasa lokal untuk kemudian berkuasa secara politik begitu kan? Jadi gini, ini masalah dinasti politik ini sudah didengungkan atau saya sudah dihadapi dengan isu ini dari tahun 2009. Kenapa saya pertama kali maju jadi anggota DPR tidak terpilih di 2009. Nah, terus saya tetap aktif di politik, saya lebih dewasa, menjadi lebih mapan, lebih mantap melalui proses dalam organisasi dan dalam juga partai. Nah, jadi kalau dinasti itu ya sebenarnya sih sekarang kembali lagi salahnya di mana? Kan dikembalikan ke rakyat. Rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak mampu dipaksakan terjadi kecurangan, nah itu baru ada pidana. Nah, akan tapi kalau memang berhasil kampanye, berhasil turun, aktif di berbagai macam dan tidak ujuk-ujuk seperti Anda begitu ya, melalui proses gitu kan. Akhirnya terpilih. Jadi kita kembalikan lagi kepada rakyat. Nah, lain beda kalau misalnya ketika ya maaf, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kan itu kan setengah asal tunjuk, bupati, DPRD semuanya itu kan asal keputusan pimpinan di pucuk pimpinan yang menentukan, sampai kadang-kadang sampai kepala desa pun juga ditentukan di pucuk pimpinan atas. Nah, ya sekarang di era demokrasi yang terbuka, nah itu sekarang dikembalikan kepada masyarakat dan itu juga bukan hanya di Indonesia kan. Di Amerika pun juga ada dinasti politik. Ada Presiden Bush, bapak anak pernah jadi presiden. Cheney, wakil presiden, juga sekarang putrinya anggota parlemen. Belum lagi Kennedy yang terkenal. Jadi banyak di mana-mana. Tapi yang penting utama itu adalah proses
pendewasaannya, proses pengembelengannya, dan juga proses demokrasinya itu berjalan. Oke, pendewasaan termasuk motivasi seorang ayahanda atau seperti apa kalau yang Bang Dev alami? Kalau saya pribadi, itu karena memang keinginan saya, kemauan saya, hasrat saya untuk mengabdi di politik dan berkarya. Ya. Nah, kalau memang dipaksakan, ya itu kan namanya job seeker. Nah, ya. Nah, Ada privilege nggak kira-kira Anda rasakan, Bang Dev? Nah, kalau privilege gini, privilege saya rasakan. Rasakannya dalam bentuk apa? Saya terbiasa dari kecil, bahkan dari saya masih SMP sudah terekspos dengan dunia politik. Ya, saya ngintilin bapak saya ke rapat Golkar lah, ke aktivitas, ke acara-acara. Jadi saya sudah terbiasa dengan suasana tersebut. Oke. Nah, dan juga sudah terbiasa berkecimpung dengan orang-orang yang merupakan bukan hanya stakeholder tapi policy maker dari berbagai macam level. Nah, exposure itu adalah salah satu upaya dan juga proses juga untuk saya lebih dewasa, lebih paham, lebih mengerti. Jadi ketika saya mengemban melaksanakan tugas, berbicara di parlemen, berbicara di media, berbicara di forum apapun, ya, dan juga terlibat dalam pembuatan undang-undang, pembuatan kebijakan, sudah diberikan modal yang sangat cukup. Kompetensi itu menjadi sangat penting begitu. Anda melihatnya ketika tidak ada kompetensi ini tapi bertarung begitu, misalnya dalam pilkada atau pileg begitu, atau bahkan kemarin pilpres begitu, Anda melihatnya seperti apa? Ya gini, kan sekarang ini kan di era terbuka ini kan ada debat terbuka, ada turun langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian. Apakah seorang figur itu, seorang calon itu layak apa tidak dipimpin, layak atau tidak dipilih. Nah, dan juga dalam pemilihan ulang-ulang itu kan juga dilihat bahwa apakah dia rajin turun ke bawah, atau dia hanya memanfaatkan momentum sehingga kehilangan touch dengan pemilihnya. Oke, itu menjadi hal yang terpenting juga, Bang Dip. Artinya ketika berbicara dinasti politik ini lemahnya kaderisasi dalam partai politik atau memang tidak ada tokoh lain yang bisa maju atau seperti apa sebetulnya? Kita lihat dulu dinasti politik itu kan lebih mengarah ke nepotisme, kolusi dan nepotisme. Sebetulnya yang tidak boleh dinasti politik itu kalau orang itu yang korup. Nah, kan orang sering katakan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, kolusi dan nepotisme itu terjadi karena faktor keluarga tadi. Nah, maka yang tidak boleh menurut saya itu akan menjadi hitam. Kalau dinasti itu atau keluarga itu yang tadinya korup ikut lagi di dalam sebuah kompetisi. Nah, maka itu akhirnya menjadi black, menjadi jelek. Catatan hitam tentunya. Catatan hitam memaksakan karena ingin menguasai lagi. Kalau dia berprestasi bagus gitu ya, hasilnya baik untuk kepentingan, kan kalau Prof sampaikan itu kan teorinya teori demokrasi, sebetulnya grand teorinya. Kalau teori grand demokrasi tadi CSIS katakan terbagi middle rank-nya berarti pembagian kekuasaan tadi eksekutif, legislatif, yudikatif, kan ada di antara itu dan kekuasaan-kekuasaan lain. Apply-nya adalah kesejahteraan atau social justice, keadilan sosial. Nah, maka yang terjadi kalau dia tadinya black, tadinya jelek, buruk, tiba-tiba mencalonkan keluarganya karena ingin tahu bahwa di situ ada pundi-pundi, ada memperkaya diri, kelompok dan golongan dan berkuasa menjadi otoriter, menjadi ingin tetap mempertahankan dalam arti tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Sebetulnya idealnya adalah harus ada spare gitu ya. Dalam arti spare itu adalah ada interval. Interval itu kan politisi, birokrasi. Di dalam memimpin sebuah daerah, di dalam memimpin sebuah negeri, ini kan ada birokrasi dan ada politisi. Bagi interval itu sebetulnya, tahu politisi 2 periode, kasih lagi birokrasi, kasih kesempatan. Politisi lagi, kasih birokrasi lagi, begitu. Kalau semuanya terus politisi, birokrasinya kasihan. Maka dengan sendirinya ini interval yang harus dilakukan. Nah, saya di daerah melakukan itu. Ada dan keluarga juga saya di ya? Pandeglang, saya 2 periode jadi bupati. Berikutnya birokrasi saya, PNS yang menjadi kepala daerah bupati. Berikutnya istri saya jadi bupati.
Begitu sekarang ada pilkada lagi, birokrasi lagi, kasih lagi ke PNS. Kasih kesempatan birokrasi di dalam untuk mengelola itu, jangan terusnya politisi saja. Oke. Maka sebetulnya idealnya begitu. Anda setuju ketika publik mengatakan ada membangun dinasti politik begitu ya? Oh, ya orang membangun dinasti politik kalau ada interval, maka dengan sendirinya kalau itu baik, bagus, positif, itu enak lah. Ada Kasih interval. kepercayaan, Oke. interval. Ya. Jadi yang namanya seorang kepala daerah itu memimpin birokrasi. Prof itu pernah jadi dirjen, tahu persis itu. Tapi kalau terus yang namanya birokrasi yang di dalam atau ASN yang di dalam itu hanya menjadi staf, kapan dia mau pendewasaan, kapan dia mau berkarir ingin lebih tinggi, sama kayak hakim-hakim di bawah, ada hakim karir, ada hakim non karir. Kalau yang jadi hakim agung semua non karir, kasihan hakim-hakim di bawah ini. Memberikan interval, memberikan kesempatan artinya. Saya minta pandangan dari Prof. Jo. Prof. Jo, bagaimana apa yang terjadi di depan? Nah itu menarik itu dari Bang Dim tadi. Sebetulnya kan memang ini kan kita menganut paham demokrasi. Ya. Jadi pasar bebas nih, rakyat yang menentukan demokrasi elektoral. Ya kita partai politik majukan calon dalam rekrutmen politik, lalu kemudian rakyat memilih. Nah tadi Bang Dim kan yang menjadi concernnya jangan sampai kekuasaan itu berlanjut terus di lingkungan politisi dalam pengertian kerabat gitu ya. Nah, tetapi ada jeda-jeda. Ada jeda-jedanya. Nah, memang kalau tadi yang ya ada interval, disiapkan. ada jeda sehingga dengan demikian ketika power itu dikelola bukan politisi yang kerabat kita itu naik dengan melalui pengaruh kita, pengaruh politik kita. Karena kalau kepala daerah 2 periode, lalu dia itu sudah punya logistik yang cukup lumayan, plus kemudian dia juga punya pengaruh kepada birokrasi dan juga dikenal luas oleh masyarakat. Nah kalau dia rekrut langsung istrinya atau anaknya, itu kecenderungannya kan banyak yang menang tuh. Ya, ya. Jadi data saya menunjukkan begitu. Kira-kira persentase yang menang itu 60%. Sampai 70%, yang kalah itu 30% sampai 40%. Rata-rata menang ya. Nah, karena tadi dia punya kelebihan. Nah, tapi kalau mau dirasakan oleh masyarakat secara cukup fair, nah itu ketika dia tidak senang menjabat, maka lalu keluarganya maju dan kemudian keluarganya berkompetisi dan menang, itu kan fair ya. Fair saja. Jadi nggak ada campur tangan cawe-cawe kekuasaan. Yang repot nih ketika masih menjabat, lalu anaknya, istrinya, ya kan, sehingga Kerabat-kerabatnya, iparnya itu di juga. soal publik, Oke. ya karena ini nggak mungkin menang, apalagi baru tamat sekolah, nggak pengalaman seperti Bang Dev tadi, pernah kalah, pernah jadi anggota partai bertahun-tahun, 5 tahun lebih, ya kan, ini nggak ada, ya kan, misalnya habis kerjaan seorang pebisnis, ya bisnisnya juga nggak berhasil, tiba-tiba dia bisa dicalonkan karena dia punya orang tua yang memegang jabatan di suatu negara atau daerah ya. Nah itu bisa. Artinya punya privilege begitu ya untuk. Iya, mau nggak mau rakyat kita ini, Jaya masih feodal. Oke. Ya di dalam masyarakat feodal itu patronisme itu kuat. Jadi bukan karena memilih rasional, walaupun ada demokrasi elektoral, tapi kecenderungan memilih itu berdasarkan bayang-bayang patronase itu sangat tinggi. Itulah fenomena kita. Bang Niki melihat apa yang tadi sudah disampaikan Prof. Jo? Ya sebenarnya kalau misalkan kita sudah beradaptasi ya bahwa keluarga politik ini di Indonesia ini memang akan terus eksis tidak hanya di eksekutif maupun di legislatif. Saya berandaikan ada 4 yang harus dimiliki oleh figur ini. Oke, Yang pertama adalah pengkaderan. Dia harus mengikuti kader itu baik di partai politik ataupun organisasi tertentu, organisasi mahasiswa misalkan. Yang kedua adalah pendidikan politik. Dia harus mempunyai mentor politik, guru politik. Kita ketahui bahwa seorang Soekarno pun memiliki guru politik seperti itu. Lalu Pengkaderan selama ini tidak jalan di partai politik atau seperti apa Anda lihatnya? kalau kita bisa melihat hari ini bahwa ada seseorang yang masuk hari Senin lalu hari Jumat dia menjadi ketua umum, apakah Sebut itu saja Kaisang begitu. apakah itu pengkaderan jalan? Itu kan suatu chaos gitu. Jadi menghapus soal jenjang kaderisasi seperti itu. Lalu saya ingin melanjutkan adalah soal pendidikan formal. Pendidikan formal ini penting. Mengapa? Karena ini akan mengajarkan seseorang itu mengetahui pengetahuan yang praksis.
disiplin dalam berpikir dan seperti itu, dan tahu cara berpikir seperti apa. Dan yang terakhir adalah pengalaman memimpin. Apakah itu dari organisasi masyarakat sipil kah, ataukah itu organisasi masyarakat, ataukah itu saya partai. Ini semua akan menghasilkan suatu negarawan, bukan hanya politisi. Oke. Seperti itu. Itu yang dibutuhkan ya, Ya. seorang negarawan. Mbak Nisa menambahkan sedikit saja. Ya, mungkin untuk dinasti politik ini bukan hanya pada pencalonan kepala daerah ya, tapi juga di partai sendiri itu pemimpin-pemimpinnya juga kemudian ya dinasti juga. Dan kita tahu bahwa untuk mencalonkan kepala daerah itu harus ada rekomendasi dari DPP gitu ya, yang mana yang kemudian bisa memberikan rekomendasi ya hanya DPP gitu ya, sampai Hanya elit-elit partai politik ya? hanya Ya. segelintir elit saja yang kemudian punya akses untuk menentukan siapa yang kemudian dicalonkan gitu ya, dan mereka punya kecenderungan ya kerabat-kerabatnya ataupun anaknya gitu ya, secara vertikal maupun horizontal gitu, yang kemudian bisa dicalonkan gitu. Jadi yang perlu dikritisi ya itu rekom dari DPP yang kemudian hanya bisa turun kepada ya segelintir elit saja seperti itu. Oke, ini menarik sekali. Nanti kita akan cermati karena mantan-mantan presiden juga itu sekarang juga dinastinya tentunya turun kepada anak-anaknya untuk kemudian memimpin partai politik begitu. Saya nanti akan bahas karena yang menarik tidak hanya terkait dengan perang dinasti di dalam pilkada, tapi juga yang menarik terkait dengan fenomena perang dinasti di Banten. Usai jeda, kita akan bersama dengan Bang Dim dan juga Bang Dev. Kita masih akan bahas setelah bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.